Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Ferdino dengan NIM 2020202120. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang paradigma. Pertama, pengertian paradigma. Paradigma adalah sebuah kata yang berasal dari abad pertengahan di Inggris. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Latin, yaitu paradigma, yang berarti suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradigma, para dan deiknenai, yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan, atau para dan memperlihatkan, atau deik. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, atau kognitif, bersifat, afektif, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Selain itu, kamu juga mungkin sering mendengar bahwa paradigma adalah kerangka berpikir. Paradigma adalah model utama, pola atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Seringkali paradigma merupakan sifat yang paling khas atau dasar dari sebuah teori atau cabang ilmu. Menurut Stephen Covey, paradigma adalah cara kita memandang sesuatu, pandangan kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. Paradigma adalah seperti kacamata. Stephen Covey merangkum bahwa ada 3 paradigma pada umumnya. Paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain, dan paradigma tentang kehidupan. Pengertian paradigma menurut ahli. Pertama, menurut Harman, dalam Moleong, paradigma adalah cara mendasar untuk memahami, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus tentang realitas. Menurut Becker, dalam Moleong, paradigma sebagai seperangkat aturan yang menetapkan atau mendefinisikan batas-batas. Paradigma juga menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu untuk berhasil. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar, atau landasan berpikir yang digunakan atau dianut sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Menurut Robert Friedrich, paradigma adalah dasar pandangan disiplin ada apa materi pelajaran yang harus dipelajari. Menurut George Ritzer, paradigma adalah pandangan mendasar ilmuwan tentang apa materinya pelajaran yang harus dipelajari oleh cabang atau disiplin, dan apa aturan yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi yang akan dikumpulkan. Informasi yang dikumpulkan dalam menanggapi isu-isu ini. Menurut Capra, paradigma adalah sebuah bentuk asumsi dasar yang disertai dengan bukti pendukung terhadap apa yang diasumsikannya dalam menggambarkan interpretasinya terhadap realitas sejarah sains. Menurut Cohen, dalam McKenzie dan Knight membatasi paradigma sebagai studi filosofis pelaksanaan tujuan dan atau motif. Menurut Bogdan, dalam McKenzie dan Knight, paradigma adalah kumpulan longgar sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi logis terkait yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Tasawuf sebagai paradigma pendidikan. Tasawuf sebagai paradigma pendidikan merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengisi kekosongan spiritual dan akhlak manusia dalam kehidupan modern yang sudah didominasi oleh pola pikir dan perilaku yang mengutamakan materi. Tasawuf, kedudukan, pengertian, dan ajarannya diharapkan mampu mengimbangi antara aspek materi dan spiritual bagi para pelakunya. Selain itu, tasawuf dapat mempercepat kematangan kedewasaan manusia dalam menjalani pendidikan dan kehidupan yang modern. Untuk mengimplementasikan konsep tasawuf sebagai paradigma dasar dalam landasan pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan berpikir, bernalar, dan berperilaku. Kedua, membentuk sistem pendidikan yang berbasis latihan, berupa pembiasaan ibadah. Tiga, mengedepankan konsep perilaku dalam hal ini, akhlakul karimah, yang tercermin dalam aturan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.